sebelumnya, kita telah belajar tentang kelompok sosial. Nah, materi kali ini juga memiliki keterkaitan dengan kelompok sosial. Kira-kira ada yang masih ingat nggak apa itu kelompok sosial? Lihat video sebelumnya ya. Dinamika kelompok sosial berasal dari kata dinamika dan kelompok. Dinamika berarti interaksi atau hubungan antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Sementara kelompok merupakan sekumpulan individu yang saling berhubungan dan memiliki tujuan yang sama. Dinamika kelompok sosial menurut kacamata sosiologi. Dalam sosiologi, dinamika sosial diartikan sebagai seluruh perubahan dari seluruh komponen masyarakat dari waktu ke waktu. Namun, secara umum, dinamika kelompok sosial merupakan proses perubahan dan perkembangan akibat adanya interaksi, baik antar anggota kelompok maupun antara anggota kelompok satu dengan kelompok lainnya. Untuk mengingat, maka kata kunci yang dapat kita simpulkan adalah perubahan, kelompok, interaksi, dan dari waktu ke waktu. Jadi, apa itu dinamika kelompok sosial? Komen di bawah sini ya. Fungsi dinamika kelompok sosial. Yang pertama, menciptakan kerjasama di antara anggota kelompok, sehingga akan menguntungkan satu sama lain. Yang kedua, memudahkan menyelesaikan pekerjaan yang dihadapinya. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan kepada semua orang untuk memberikan pendapat atau gagasan. Ada dua indikator yang dapat mengukur dinamika kelompok sosial. Yang pertama, adaptasi kelompok. Proses ini akan berjalan dengan baik jika setiap individu dan kelompok memiliki keterbukaan dalam menerima informasi baru. Yang kedua, pencapaian tujuan kelompok. Diharapkan tiap anggota kelompok mampu menunjukkan pengetahuan dan kemampuannya kepada anggota kelompok lain. Faktor pendorong dinamika kelompok sosial. Yang pertama, faktor pendorong yang berasal dari luar. Dan yang kedua, faktor pendorong yang berasal dari faktor pendorong dinamika kelompok sosial yang berasal dari luar. Yang pertama, perubahan situasi sosial. Adanya perubahan situasi sosial seperti pemekaran wilayah, masuknya industrialisasi ke desa-desa, dan adanya penemuan-penemuan baru. Misalnya, setelah mengalami industrialisasi, terjadi pergeseran nilai-nilai dan pola hubungan pada masyarakat desa. Contohnya, nilai-nilai gotong royong berubah menjadi nilai individualistis. Hal ini terjadi pada desa-desa yang mengalami industrialisasi. Yang kedua, perubahan situasi ekonomi. Perubahan situasi ekonomi dapat menyebabkan suatu kelompok sosial berkembang. Misalnya, perubahan hubungan sosial pada masyarakat perkotaan. Contohnya, hubungan sosial dalam kelompok kekerabatan bergeser menjadi hubungan sosial berdasarkan kepentingan. Sehingga akan berpengaruh pada pola hubungan masyarakat tersebut. Yang ketiga, perubahan situasi politik. Perubahan situasi politik seperti pergantian pemilik kekuasaan atau perubahan kebijakan yang dilakukan pemilik kekuasaan dapat menyebabkan perkembangan kelompok-kelompok sosial dalam
masyarakat. Faktor pendorong dinamika kelompok sosial yang berasal dari dalam. Yang pertama, adanya konflik antar anggota kelompok. Konflik yang terjadi di dalam kelompok dapat menyebabkan keretakan dan berubahnya pola hubungan sosial. Misalnya, seseorang yang merasa in-group pada suatu kelompok karena terdapat konflik, maka menjadi out-group dari kelompok tersebut. Dalam hal ini, konflik dapat menyebabkan terpecahnya suatu kelompok sosial. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan. Ketika dalam suatu kelompok terdapat perbedaan kepentingan, maka kelangsungan kelompok sosial tersebut dapat terpecah. Contohnya, anggota kelompok yang merasa tidak sepaham. Ia akan memisahkan diri dan bergabung dengan kelompok lain yang sepaham. Yang ketiga, adanya perbedaan paham. Perbedaan paham yang terjadi antara anggota kelompok dapat mempengaruhi kelompok sosial secara keseluruhan. Hal ini berpengaruh juga pada perbedaan pandangan pada setiap anggota kelompok. Sehingga ketika anggota kelompok itu memiliki perbedaan pandangan atau perbedaan paham, maka kelangsungan anggota kelompok tersebut akan terpecah. Kira-kira apa ya perbedaan antara adanya perbedaan kepentingan dan adanya perbedaan paham? Ada yang tahu? Komen di bawah sini ya. Dimensi hubungan antar kelompok. Yang pertama, dimensi institusi. Pada dimensi ini, memandang kelompok sosial berdasarkan tujuan didirikannya. Contohnya, institusi politik dan ekonomi. Di dalam institusi, hubungan masyarakat bersifat birokratis dan tidak ada hubungan yang bersifat personal. Misalnya, seorang kasir bank tidak perlu mengenal orang-orang dari institusi lain ataupun konsumen yang dia layani sehari-hari. Yang kedua, dimensi sejarah. Pada dimensi ini, kita melihat bagaimana hubungan sosial bisa lahir atau dengan kata lain mengkaji penyebab terjadinya. Misalnya, hubungan antara ras kulit hitam dan ras kulit putih. Pada masa politik apartheid, terlihat adanya proses perbudakan yang dilakukan oleh ras kulit putih. Nah, hal ini mempengaruhi hubungan sosial yang terjadi pada masa itu. Di dalam dimensi sejarah, terdapat 3 hal yang dapat kita jadikan sebagai sudut pandang, yaitu stratifikasi etnik, stratifikasi jenis kelamin, dan stratifikasi usia. Nah, kira-kira sejarah ras kulit hitam dan ras kulit putih termasuk ke dalam sudut pandang yang mana ya? Yang ketiga, dimensi sikap. Ketika kita mengamati sebuah kelompok sosial, maka kita akan menjumpai prasangka dan stereotip. Kedua hal itu pada dasarnya memiliki kesamaan, yaitu tentang sikap. Jadi, hubungan antar kelompok sosial bisa kita lihat dari dimensi sikap. Prasangka diartikan sebagai sikap bermusuhan yang ditunjukkan pada suatu kelompok tertentu. Contohnya, prasangka terhadap etnis-etnis tertentu. Misalnya, ketika kita menganggap orang-orang dari suku tertentu sebagai orang yang pelit, kasar, agresif, dan lain sebagainya. Prasangka bisa kita artikan juga sebagai antagonisme dan antipati. Kemudian, stereotip diartikan sebagai citra yang kaku mengenai suatu kelompok ras atau budaya tanpa memperhatikan kebenarannya. Contohnya,
stereotip terhadap laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap sebagai seseorang yang cantik, lemah lembut, penyayang, dan keibuan. Sementara laki-laki merupakan orang yang kuat dan mementingkan segala sesuatu dengan menggunakan akal dibandingkan dengan perempuan. Akan tetapi, pandangan tersebut lambat laun telah melebur seiring dengan adanya pemahaman tentang kesetaraan gender. Yang keempat, dimensi gerakan sosial. Ketika melakukan hubungan antar kelompok, pasti akan terjadi suatu gerakan sosial. Hal ini bisa disebabkan oleh orang-orang yang menginginkan adanya perubahan, maupun orang-orang yang ingin mempertahankan kondisi yang sudah ada, atau sesuai dengan tradisi. Pola hubungan antar kelompok. Yang pertama, akulturasi. Menurut Kuncoro Ningrat, akulturasi merupakan suatu proses sosial yang terjadi jika terdapat kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan kebudayaan asing. Akulturasi terjadi ketika kebudayaan kedua kelompok ras yang bertemu mulai berbaur dan berpadu. Contohnya, ketika kebudayaan asli hilang akibat interaksi paksa dengan pemerintah kolonial Belanda pada masa penjajahan. Yang kedua, dominasi. Dalam sosiologi, dominasi diartikan sebagai paham politik yang digunakan untuk menaklukkan atau menguasai suatu daerah. Dominasi bisa dilakukan dengan cara seperti halnya melalui eksploitasi terhadap ideologi, agama, kebudayaan, dan juga wilayah untuk mendapatkan tujuan tertentu. Dominasi terjadi ketika suatu kelompok ras menguasai kelompok lain. Contohnya, ketika kedatangan bangsa Eropa ke benua Asia untuk memperoleh sumber daya alam. Yang ketiga, paternalisme. Paternalisme merupakan bentuk dominasi kelompok ras pendatang atas kelompok ras pribumi. Contohnya, pada masa penjajahan Belanda, di mana Belanda merupakan kelompok ras pendatang yang menguasai ras pribumi atau masyarakat Indonesia. Yang keempat, integrasi. Dalam sosiologi, integrasi sosial diartikan sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur sosial yang saling berbeda, seperti norma, nilai, pranata, sistem religi, lembaga sosial, dan sebagainya. Integrasi juga dapat disebut sebagai suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan perhatian khusus pada perbedaan ras tersebut. Nah, kira-kira contoh dari integrasi sosial itu seperti apa ya? Yang kelima, pluralisme. Pluralisme diartikan sebagai suatu paham atau pandangan hidup yang mengakui dan menerima kemajemukan atau keanekaragaman dalam suatu kelompok masyarakat. Contohnya, tidak memaksakan kehendak orang lain untuk menerima keyakinan yang kita miliki, ataupun tidak memaksakan kehendak orang lain untuk memeluk agama yang kita peluk. Oke, sahabat sosiologi, sampai di sini dulu materinya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.